Oke, selamat pagi Pak Heri dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Studi Kasus Industri Alat Kesehatan Indonesia. Oke, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perusahaan multinasional membentuk strategi aliansi dengan bisnis lokal di bawah lingkungan kelembagaan yang dinamis dalam konteks Indonesia, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus industri perangkat medis untuk memeriksa bagaimana lingkungan kelembagaan mempengaruhi pilihan aliansi strategis. Oke, sebelum itu, Indonesia adalah salah satu negara dengan ekonomi pasar berkembang di mana pasar perawatan kesehatan akan mengalami pertumbuhan dramatis dari USD 7 miliar pada tahun 2014 menjadi USD 32 miliar pada tahun 2019. Pengeluaran anggaran pemerintah nasional untuk kesehatan sebesar USD 39 per kapita pada tahun 2014 dan telah menjadi yang terbesar kedua sumber pembiayaan untuk perawatan kesehatan dengan populasi lebih dari 230 juta. Itu menurut kelompok Bank Dunia 2016 ya. Oke, langsung saja. Jenis penetrasi pasar di negara berkembang. 1. Anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Dalam model ini, perusahaan global lebih memilih untuk memimpin integrasi global dalam operasi yang seragam. Pendekatannya adalah tentang membangun kepercayaan yang memungkinkan tenaga penjualan mereka menjadi lebih percaya diri untuk menangani informasi asimetris seperti salah mengartikan produk dan penipuan langsung. 2. Ada usaha patungan. Usaha patungan adalah salah satu jenis aliansi strategis yang ditandai dengan kepemilikan bersama, tata kelola bersama, dan kinerja bersama. Strategi ini dikenal sebagai aliansi ekuitas yang cenderung menarik perusahaan target yang lebih menguntungkan. 3. Perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi tidak membawa entitas bisnis baru, tetapi lebih disukai merupakan cara untuk meluncurkan bisnis baru dalam kemitraan dengan perusahaan lokal berdasarkan kontrak. Perusahaan membuat kontrak pembelian dengan distributor lokal untuk barang atau jasa pada waktu tertentu untuk memotong biaya persediaan dan kerugian yang terkait dengan ketidakpastian permintaan. 4. Ada subkontrak dan outsourcing. Perusahaan dapat memilih untuk mengalihdayakan beberapa aspek pengembangan produk ke perusahaan lain. Mereka mungkin tidak memiliki banyak keuntungan secara teknis dari perusahaan di negara yang ditargetkan, tetapi penjualan lokal memerlukan penciptaan hubungan pelanggan dan saluran distribusi dan retail yang dapat menjadi sulit tanpa dukungan dari mitra lokal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada kemampuan manajemen aliansi. Nah, kemampuan manajemen aliansi ini mengacu kepada kapasitas untuk membuat, memperluas, atau memodifikasi sumber daya perusahaan yang ditambah untuk memasukkan sumber daya dari mitra aliansinya. Kemampuan aliansi sangat penting untuk hubungan antar organisasi, yang menunjukkan kemampuan mitra untuk memainkan peran katalis dalam menghasilkan nilai kemitraan. Untuk perusahaan lokal, mengembangkan kemampuan jaringan sangat penting untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan multinasional. Mitra lokal baru dituntut untuk dapat dengan cepat menghasilkan posisi jaringan yang menguntungkan sebagai pengembangan kemampuan mereka. Next. Nah, selanjutnya ada lingkungan kelembagaan. Lingkungan kelembagaan menggabungkan aturan dasar politik, sosial, dan hukum yang mengatur dasar untuk memproduksi dan mendistribusikan kegiatan ekonomi. Lingkungan kelembagaan yang kuat mengacu pada suatu kondisi di mana bisnis memperoleh dukungan dari mekanisme pasar yang efektif. Di negara berkembang, perusahaan harus berhati-hati karena peraturan pemerintah yang sering membatasi tingkat investasi oleh perusahaan asing. Lingkungan kelembagaan yang dinamis membentuk tindakan organisasi dari inovasi kemitraan dan proses komersial lainnya. Lingkungan kelembagaan di tingkat nasional dapat memfasilitasi inisiatif untuk mempertahankan insentif ekonomi dan untuk mendapatkan kepercayaan dalam kolaborasi. Next. Selanjutnya ada konteks kelembagaan. Terdapat dua jenis lingkungan kelembagaan yang menentukan strategi kolaborasi antara perusahaan asing dan perusahaan lokal di industri alat kesehatan. Jenis pertama dari lingkungan kelembagaan memainkan peran pengaturan untuk melindungi populasi dari kesalahan medis dan meningkatkan keselamatan pasien, termasuk pengembangan, evaluasi, dan pengawasan teknologi dan praktik kesehatan.
Lalu yang kedua, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membeli alat kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Febriani. Oke, baik. Terima kasih. Nah, lanjut. Kemudian ada beberapa temuan. Yang pertama, kemitraan dengan distributor lokal terpercaya dengan mendirikan anak perusahaan sepenuhnya dengan perjanjian lisensi kegiatan impor alat kesehatan yang menuntut kepatuhan penuh terhadap semua standar kesehatan yang berlaku pada penjualan, sedangkan strategi pemasaran dan layanan purna jual menjadi tanggung jawab perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional mengelola jaringan dengan preferensi pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan multinasional memiliki mitra lokal berdasarkan lini produk, area cakupan pasar, atau segmentasi pasar. Yang kedua, ada kemitraan dengan distributor kecil lokal dengan mendirikan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya dengan kolaborasi kontrak. Perusahaan multinasional dengan strategi jenis ini mengelola kantor perwakilan untuk melakukan layanan impor, penjualan, distribusi, dan pemeliharaan. Untuk kegiatan penjualan, anak perusahaan fokus pada pelanggan utama terpilih seperti rumah sakit pendidikan dan rantai. Rumah sakit pendidikan diharapkan dapat memperkenalkan merek ke jaringan mereka atau memberikan referensi berharga untuk mempromosikan kredibilitas merek. Oleh karena itu, perusahaan menjalin kemitraan dengan menjalin kerjasama kontrak tahunan. Yang ketiga, ada mengelola bisnis dari luar negeri dengan mengekspor produk dan memberikan perjanjian distributor resmi kepada mitra lokal paling signifikan. Berdasarkan perjanjian distributor resmi, tidak ada kantor perwakilan perusahaan multinasional di Indonesia. Perusahaan lokal menjalin kemitraan dengan distributor lokal yang besar untuk menangani pasar lokal, termasuk rumah sakit milik negara dengan sistem procurement. Kesempatan tersebut membuat perusahaan multinasional mengandalkan distributor lokal untuk menjual produknya dengan otonomi menentukan harga sebelum menawar rumah sakit umum dengan sistem procurement. Next. Nah, yang keempat, mengatasi persyaratan konten lokal untuk produk teknologi rendah dengan mendirikan equity alliance factor. Strategi ini lebih disukai ketika perusahaan utama mengalokasikan sumber daya mereka untuk mendukung mitra lokal yang memiliki niat yang untuk mengembangkan perangkat medis rencana perakitan. Jenis aliansi ini menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional memperluas proses produksi di negara dengan daya minimum untuk menjaga biaya pada tingkat minimum dan untuk menangani risiko minimum. Yang kelima, memfokuskan kegiatan usaha utama untuk mengalidayakan atau mensubkontrakan kegiatan usaha kecil kepada mitra lokal. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, terdapat dua jenis outsourcing, yaitu jasa dan penyediaan tenaga kerja. Jenis pekerjaan ini lebih disukai untuk sistem outsourcing dengan basis layanan kontrak yang memiliki tugas yang harus dilakukan secara terpisah dari kegiatan inti perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Victoria. Selanjutnya ada diskusi. Hubungan ekuitas memungkinkan perusahaan multinasional dan mengakuisisi mitra lokal pada waktu yang tepat untuk mendahului saingan. Namun, tingginya tingkat ketidakpastian di sekitar lingkungan kelembagaan menjadi alasan utama perusahaan menggunakan aliansi sebagai batu loncatan untuk akuisisi. Pembatasan perusahaan asing untuk melakukan penjualan langsung membawa perubahan signifikan dalam pemilihan jenis strategi kerjasama. Perusahaan asing menghadapi berbagai jenis target pasar yang menentukan strategi mereka.
Untuk rumah sakit milik negara, perusahaan multinasional lebih memilih distributor tingkat nasional yang kuat dengan jaringan yang aman daripada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, target pasarnya bisa jadi rumah sakit kooperasi strategi aliansi internasional. Studi kasus Indonesia 397 dengan proses pengambilan keputusan yang terpusat di ibu kota. Strategi ini juga memerlukan mitra yang dapat diandalkan dengan kemampuan untuk memberikan layanan ke seluruh negeri. Terakhir, rumah sakit swasta lokal di kota-kota kecil lainnya juga menawarkan peluang. Perusahaan asing membutuhkan upaya untuk mengakses rumah sakit jenis di negara kepulauan yang memiliki lebih dari 13.000 pulau. Kesimpulannya, penelitian ini mengungkapkan beberapa jenis strategi di mana perusahaan multinasional melakukan penetrasi pasar alat kesehatan Indonesia dengan melakukan pembelian secara kontraktual, kerjasama non-kontraktual, kerjasama non-ekuitas, dan aliansi ekuitas. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.